Halo semuanya. Kali ini saya akan berbagi bagi teman-teman yang mau menghadapi KSN. Video kali ini berisi mengenai OSN Fisika, pembahasan OSK tahun 2021 bagian yang kelima. Tentu saja masih bersama dengan saya, Pak Willy. Di channel saya ini, saya mengkhususkan pada pelajaran fisika. Jadi untuk teman-teman yang memerlukan video fisika lainnya, silahkan dilihat-lihat sebagai sumber belajar. Ayo kita mulai. Soal OSK 2021 bagian yang kelima. Suatu partikel sedang bergerak dengan lintasan parabola dalam pengaruh gravitasi dan hambatan udara diabaikan. Apabila pada saat partikel memiliki besar komponen kecepatan vertikal 9 meter per second, maka sudut kecepatan terhadap sumbu horizontal adalah 60 derajat. Jika besar komponen kecepatan arah vertikal adalah 3 meter per second, maka besarnya sudut kecepatan terhadap sumbu horizontal adalah sekian derajat. Ya, mari kita gambarkan dulu gerak parabola seperti ini. Saya mulai dengan misalkan sebuah benda dilempar dengan kecepatan v0 ya, di atas permukaan bumi ya, dengan arah seperti ini. Sudutnya misalkan theta terhadap garis horizontal. Arah percepatan gravitasi ke bawah ya. Maka ketika ditembakkan seperti ini, para partikel ini di bawah pengaruh gravitasi, maka dia gerakannya tidak akan lurus seperti ini, dia akan ketarik sehingga lintasannya berbentuk parabola seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya komponen kecepatan dalam masing-masing arah horizontal dan vertikalnya sebagai berikut ya. Jadi ini V0 cos theta adalah kecepatan awal dalam arah horizontal. Kemudian V0y adalah kecepatan awal dalam arah vertikal. Dalam arah horizontal tidak ada pengaruh gesekan udara. Ya. Demikian juga dalam arah vertikal, hanya pengaruh gravitasi saja. Sehingga dalam arah horizontal kecepatannya akan konstan, sementara dalam arah vertikal itu akan berubah-ubah ya, sesuai dengan gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan yang besarnya adalah percepatan gravitasi. Sehingga pada suatu saat ketika ada di posisi tertentu, katakanlah titik 1, kecepatannya garis singgung lintasannya. Kalau kita uraikan terhadap sumbunya ya, maka ini adalah V0 x-nya sama dengan V0 cos theta karena dalam arah horizontal kecepatannya konstan. Sementara dalam arah vertikalnya berubah, tadinya V0 sin theta sekarang menjadi suatu nilai, di sini disebutkan 9 meter per second. Jadi saya tulis 9 meter per second di sini. Kemudian benda bergerak terus sesuai lintasannya, dan pada posisi yang lain V2 misalkan, dia memiliki kecepatan dalam arah horizontal ya, itu sama, yaitu V0 cos theta ya, kecepatannya. Dan dalam arah vertikal kecepatannya adalah 3 meter per second. Ya, ini sudutnya ditanya, tidak diketahui ya. Nah, sekarang kita akan menyusun data ini dari grafik kecepatan ini. Mari kita lihat, ini adalah kecepatan di titik 1 ya. Kemudian dalam arah horizontalnya adalah V0 cos theta. Dalam arah vertikalnya adalah 9 meter per second. Nah, sekarang kalau saya gambarkan, atau sebelum kita nyatakan dulu nilai ini terhadap ini ya, kita tahu sudutnya 60, maka kita tahu tangen 60 ya sama dengan V1 sin alfa dibagi V0 cos theta, atau 9 dibagi dengan V0 cos theta.
Nah, sekarang kita gambarkan untuk kecepatan di titik 2, ini V2. Saya gambar segitiganya dulu. Kemudian ini sudutnya, misalkan beta, yang ini. Saya uraikan juga kecepatannya dalam masing-masing komponen. Dalam arah horizontal itu tetap sama, karena gerak lurus beraturan V0 cos theta. Dan dalam arah vertikalnya sudah tahu, yaitu bernilai 3 yang sama dengan V2 sin beta. Kemudian saya juga buat nilai tangen betanya, didapatkan 3 bagi dengan V0 cos theta. Nah, kita punya persamaan 2 ini ya. Di sini kalau kita bagi, maka kita bisa mengeliminasi V0 cos theta-nya, sehingga nilai beta bisa kita dapatkan dengan mudah. Mari kita eliminasi dengan cara membagi ya. Jadi tangen 60 yang sama dengan ini dibagi dengan tangen beta. Jadi 9 dibagi 3 ya 3. V0 cos theta dibagi V0 cos theta ya habis ya. Sehingga kita dapat persamaan ini. Maka untuk mencari tangen beta ya, kita kali silang. Jadi tangen beta sama dengan 3-nya pindah jadi 1/3 kali tangen 60. Tangen 60 sendiri adalah akar 3. Jadi tangen beta 1/3 akar 3, tentu saja betanya adalah sudut istimewa dan tidak lain adalah 30 derajat. Soal OSK 2021 bagian 5B ya. Masih gerak parabola. Dua bola dilempar dari menara yang tingginya 25 meter. Bola pertama dilempar dengan sudut di mana cos theta-nya bernilai 0,6 dari garis horizontal. Bola 2 dilempar 180 derajat terhadap arah bola pertama. Keduanya mempunyai kecepatan awal yang sama, V0 25 meter per second. Berapakah jarak antara kedua bola ketika tiba di tanah? Ya, kalau kita gambarkan seperti ini kira-kira. Jadi sini ada menara. Bola yang pertama itu dilempar dengan kecepatan V0 ya, dan sudut elevasinya theta, dimana cos theta-nya 0,6. Nah, apa yang terjadi dengan bola ini? Karena dia ada di bawah pengaruh gravitasi bumi, tentu saja tidak akan bergerak lurus, tetapi akan ketarik ke bawah ya, karena gaya tarik gravitasi bumi, sehingga lintasannya berbentuk parabola seperti ini dan akan jatuh ke tanah di sini. Dan jarak horizontalnya saya sebut adalah X1. Nah, bagaimana dengan bola kedua? Bola kedua itu dilemparnya dengan sudut depresi, jadi dilemparnya ke bawah. Karena ini arah bola pertama dengan bola kedua 180 derajat. Jadi kalau ini theta, ini juga theta ya sudutnya. Nah, sekarang bagaimana lintasannya? Ya tetap dia berbentuknya parabola. Sekarang kalau kita perhatikan X2-nya adalah jarak dari sini ke menara tadi ya. Yang ditanya di soal ini adalah berapakah nilai dari penjumlahan X1 dan X2-nya. Sekarang kita akan menuliskan persamaan geraknya ya. Jadi kita akan menghitung nilai X1 ya. Tapi untuk menghitung X1 kita butuh kecepatan kali waktu. Nah, waktunya belum tahu, sedangkan kecepatannya tinggal kita gunakan komponen horizontalnya, yaitu V0 cos theta. V0-nya sudah tahu dan nilai cos theta juga sudah tahu. Jadi kalau gitu kita harus mulai dari Y-nya. Ya, kita tuliskan persamaan GLBB untuk Y adalah V0 kali T plus minus setengah YT kuadrat ya. Y di sini perpindahannya, kemudian V0-nya adalah kecepatan awal dan G-nya adalah percepatannya. Jadi untuk bola 1 saya isikan Y-nya adalah minus 25 ya. Kemudian V0-nya adalah kecepatan awal dalam arah vertikalnya, yaitu V0 sin theta, karena di depan sudut ya. Kemudian dia disubstitusi bernilai positif karena arah kecepatan awalnya ke atas. Kemudian A-nya kita isi dengan, atau kecepatan gravitasinya kita isi dengan G ya. Nah, saya ambil di sini nilainya 10, tidak 9,8 untuk memudahkan perhitungan saja. Seandainya digunakan 9,8,
proses yang kita gunakan di sini sama. Nah, kalau kita selesaikan, maka jadi persamaan seperti ini min setengah kali 10 itu min 5 T kuadrat dari kanan pindah ke kiri. Kemudian 25 kali 0,8 20 T positif pindah ke kiri min 20 T. Ini min 25. Di sini kita melihat kelipatan 5, tentu saja kita bisa sederhanakan ya menjadi T kuadrat min 4T min 5. Nah, untuk itu kita faktorkan untuk mencari T-nya. Jadi T min 5 T plus 1. Di sini kita mendapatkan dua harga T, yaitu 5 dan min 1. Tentu saja kita pakai yang positif waktunya. Jadi yang akan kita gunakan untuk mencari X1 adalah T sama dengan 5 second. Nah, setelah ini baru kita bisa menghitung X-nya ya dengan menggunakan rumus GLB ya, kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah kecepatan horizontal karena dalam arah horizontal itu GLB. Jadi X1-nya kita mau cari, V0-nya kita isi 25, cos θ-nya kita isi 0,6 dari sini. T-nya kita isi 5. Sehingga kita mendapatkan nilai X1 sama dengan 25 kali 0,6 kali 5, yaitu 75. 0,6 kali 5 3 ya. 3 kali 25 75. Nah, bagaimana dengan X2? Caranya sama ya. Maka kita bisa mulai dengan menyusun persamaannya dulu ya, yaitu Y sama dengan V0Y kali T plus minus setengah GT kuadrat. Ya, ini kita tuliskan Y-nya diisi minus 25 juga karena gerakannya ke bawah. Ya. Kemudian V0-nya. Nah, ini kan arah kecepatannya ke bawah. Jadi nanti komponen kecepatan dalam arah vertikal juga ke bawah. Jadi kita isi minus 25 dikali dengan sinus theta sama dengan ini. Cuma di sini nilainya ke negatif karena ke bawah. Min setengah kali 10 T kuadrat. Disederhanakan lagi seperti tadi. Ini min 5. Ini min 20 pindah ke kiri jadi 20 ya. Dan ini min 25 tetap. Kita bagi 5 lagi. T kuadrat tambah 4T min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. T plus 5 T min 1 sama dengan 0. Di sini kita kembali mendapatkan dua harga T, T min 5 dan T sama dengan 1. Tentu saja yang dipakai adalah T sama dengan 1 detik. Untuk menghitung nilai X2 nya kita gunakan rumus GLB lagi ya. V kali T. Kita isi V nya 25 dikali 0,6 ya. T nya 1 detik dari sini. Maka kita dapatkan 25 kali 0,6 itu adalah 15 meter. Nah, setelah kita dapatkan ini tentunya tinggal kita jumlahkan untuk menghitung jarak dari tempat partikel bola 1 jatuh dengan bola 2 jatuh di tanah. Yang tidak lain adalah penjumlahan 75 plus 15 yaitu 90 meter ya. Demikian pembahasan mengenai OSN Fisika, pembahasan OSK 2021 bagian yang kelima yang saya bahas secara mudah dan sederhana untuk persiapan OSN. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya, dan silakan juga untuk komen yang positif tentunya untuk membangun pengembangan channel saya ini. Baik, terus semangat belajar dan berjuang di OSN. Semoga sukses ya. Terima kasih.